Sambil cerita. Jadi kali ini aku mau cerita tentang psikopat cantik dari Korea, Om In Suk atau dikenal dengan nama Lady Om. Dia adalah seorang wanita kelahiran 1976 dari keluarga yang berkecukupan. Dikatakan dia ini memiliki tubuh yang tinggi dan berparas cantik. Mukanya sendiri nggak pernah dikasih lihat, tapi katanya dia itu mirip sama artis Park Jin Hee. Bisa dibilang hidupnya hampir sempurna. Tapi Lady Om ini punya kebiasaan buruk. Dia suka banget ngambur-ngamburin duit buat foya-foya. Di awal 20-an, Lady Om ini menikah dengan seorang pria dan memiliki seorang anak perempuan. Gak diketahuin banyak tentang kehidupannya, tapi dikatakan 2 tahun kemudian anaknya tuh meninggal karena jatuh dan kepalanya terbentur. Nah setelah itu entah apa yang ada di pikiran Lady Om ini, dia tuh mutusin kalau dia udah gak suka lagi sama suaminya. Suatu hari Lady Om ini ngasih obat tidur ke suaminya, dan waktu suaminya lagi tidur dia nusuk matanya pakai peniti sampai buta dong. Gak sampai di situ, 1 tahun kemudian Lady Om ini nyiram minyak panas ke suaminya. Untungnya suaminya tuh selamat walaupun luka bakarnya cukup parah. Apa dia berhenti sampai situ? Sama sekali enggak. Setelah kejadian itu Lady Om memutuskan untuk menusuk suaminya dengan pisau. Gak lama suaminya pun meninggal karena luka tusuk itu, dan Lady Om mendapatkan uang asuransi sebesar 2 miliar rupiah. Banyak yang nanya kok keluarga atau teman-temannya gak ada yang curiga, terus suaminya kenapa gak lapor. Pertama, Lady Om ini tuh mukanya polos dan sikapnya juga dikenal baik sama orang-orang. Selain itu dia juga nyebarin kalau suaminya ini tuh punya masalah mental dan suka nyakitin diri sendiri. Jadi sama sekali gak ada yang curiga sama dia. Nah kalau kenapa suaminya gak lapor, ini juga sebenarnya kurang jelas sih guys. Tapi kemungkinan karena dia buta, jadi susah tahu juga kayak yang ngelakuin Lady Om atau bukan. Kurang dari setahun suaminya meninggal, Lady Om ini ketemu lagi sama pria lain dan menikah. 9 bulan setelah menikah, Lady Om kembali melancarkan aksinya. Dia ngasih obat tidur dan nusuk mata suaminya sampai buta. Setelah itu suaminya pun jadi sering sakit-sakitan dan bolak-balik rumah sakit. Tapi nggak ada yang curiga sama Lady Om, soalnya dia tuh selalu ngerawat suaminya gitu. Sampai akhirnya suami keduanya juga meninggal. Dari sini Lady Om mendapat uang asuransi sebesar 700 jutaan. 1 tahun kemudian duitnya tuh habis dipakai buat foya-foya. Lady Om pun nyari target baru, dan siapa coba targetnya? Ibu dan saudara-saudari sendiri dong. Caranya juga masih sama, dia ngasih obat tidur ke ibu dan saudara-saudaranya dan ngebutain mata mereka. Dan entah gimana dia berhasil ngasut keluarganya buat ngejual apartemen mereka. Terus duitnya dipakai lah buat foya-foya. Disitulah keluarganya mulai curiga. Lady Om pun mutusin buat ngebakar tempat tinggal mereka. Untungnya ibu dan saudara-saudaranya kembali selamat walaupun mengalami luka bakar. Sekarang Lady Om pun bingung mau kemana lagi. Akhirnya dia mutusin buat minta bantuan sama pengasuh lamanya. Karena kasihan, pengasuhnya pun ngebolehin Lady Om tinggal di apartemennya selama sebulan. Tapi setelah sebulan bukannya Lady Om cari tempat tinggal baru, dia malah ngebakar rumah pengasuhnya dong. Hal ini nyebabin suami pengasuhnya meninggal. Untungnya pengasuh dan anak perempuannya selamat walaupun menderita luka bakar. Dan lagi-lagi Lady Om berhasil kabur. Sampai suatu hari di tahun 2005, Lady Om ini kan punya anak sama suami keduanya. Anaknya tuh punya penyakit namanya penyakit Kawasaki dan suka bolak-balik rumah sakit. Tapi karena dia suka hura-hura, duitnya habis dong, nggak bisa buat berobat. Jadi waktu di rumah sakit, Lady Om ini tuh nyuri kartu kredit seorang perempuan. Tapi selain buat biaya anaknya, dia juga pakai buat hura-hura. Namanya kartu kredit, gak lama ketahuan dong. Tapi waktu Lady Om ini ngasih tahu cerita tentang anaknya ke perempuan yang punya kartu kredit, perempuan ini tuh kasihan sama Lady Om. Tapi lagi-lagi Lady Om ini nusuk mata wanita itu sampai hampir buta. Pas wanita itu dirawat di rumah sakit, Lady Om ini tuh berencana buat ngebakar rumah sakitnya supaya dia nggak perlu bayar utang kartu kreditnya lagi. Tapi untungnya ketahuan lewat CCTV dan akhirnya ditangkap. Pas diperiksa, Lady Om ini sempat ngaku kalau dia pakai uangnya buat narkoba. Tapi pas dites, hasilnya ternyata nggak pakai obat sama sekali. Dia pun nyoba buat minta diadilin sebagai orang dengan gangguan kesehatan mental supaya dapat hukuman lebih ringan. Tapi itu juga nggak berhasil dan akhirnya dia dihukum seumur hidup penjara. Sampai hari ini dia masih di penjara. Gila banget sih ini cewek. Segitu dulu guys, gimana menurut kalian? Next cerita apa lagi?